Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini ya kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan imannya kepada kita. Hingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bertemu dalam majelis kita, majelis yang di dalamnya kita berharap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam majelis ini kita bersama-sama ya belajar untuk mempelajari sebuah ilmu yang mana ilmu ini telah menjadi ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa? Yaitu ilmu bahasa Arab. Bagaimana Allah memuliakannya? Allah memuliakan ilmu ini yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk menjadi bahasa dalam kitab sucinya. Yang mana tentunya kalau kita mempelajari bahasa dalam kitab suci eh, dalam kitab suci ini tentu bahwasanya ini adalah sebuah bahasa yang mulia. Karena Allah memilih bahasa tidak sembarang bahasa. Pasti bahasa yang bisa mewakili maksudnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tentunya bahwasanya bahasa yang Allah pilih ini adalah bahasa yang penuh dengan mukjizat. Bahasa yang penuh dengan keistimewaan. Maka tentunya kalau kita ya belajar tentang ilmu ini, maka insya Allah akan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Maka untuk itu kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita pelajari dari ilmu bahasa Arab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang mendapatkan banyak kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pertemuan kita yang masih dari Al-Arabiyyah Benedict dan insya Allah kita untuk di hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru ya, wahdah al-wahdah ar-rabi'ah, yaitu satuan yang keempat. Jadi kumpulan materi yang keempat yang di sana berisi al-hayah al-yaumiyah, kehidupan sehari-hari. Ya, tentang kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana biasa ya, setiap awal materi seperti ini ya mu'alif menyampaikan kepada kita tentang adanya dialog ya. Dan kita diperintahkan untuk memperhatikan ya, mendengarkan dengan sesama dan mengikuti dialog ini. Nah, maka sekarang yang pertama kita dengarkan terlebih dahulu dialognya dari yang disampaikan oleh mu'alif di pelajaran pertama ini. Atau kita pelajaran ke berapa? Ke 28 ya, pelajaran ke 28. Baik, kita dengarkan dialognya dan nanti kita ikuti. الدرس 28 الحوار الأول انظر واستمع. متى تستيقظ؟ أستيقظ عند الفجر. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة 7. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. Baik. Sebelum kita ini ya melanjutkan dan mengikuti bacaannya ya. Kita perlu jelaskan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya. Baik. Nah, ya tafadhol diperhatikan ya dari awal. Saya bacakan dan supaya dipahami maknanya ya. Ya. Di sana dialog antara Tariq dan Thohir. Ya, Tariq dan Thohir. Tariq bertanya, "Mata tastaikil?" Mata tastaikil. Kapan kamu bangun?
Maka dijawab sama Tahir, yakni astaiqidu indal fajr. Ya. Saya bangun saat waktu subuh. Indal fajr, ya, ketika waktu subuh. Terus kemudian tadi pertanyaan lagi, aina tusallil fajr? Di mana kamu sholat subuh? Sholat fajar. Nah, dijawab sama Tahir, usolli al-fajr fil masjid. Saya sholat fajar di masjid. Nah, bisa diikuti ya. Hal tanamu ba'da sholah? Hal, apakah ya? Tanamu, kamu tidur. Ba'da sholah, setelah sholat. Dijawab, la, tidak. La anamu ba'da sholah. Tidak, saya tidak tidur ya setelah sholat. Terus Tariq bertanya lagi, mada taf'alu ba'da sholah? Apa yang kamu lakukan? Mada apa yang taf'alu kamu lakukan? Ba'da sholah, setelah sholat. Dijawab sama Tahir, aqra'ul Qur'an. Saya membaca Al-Qur'an sesuai dengan gambar di sampingnya itu. Tariq bertanya lagi, wa mata tadhhabu ilal madrasah? Dan kapan kamu pergi ke sekolah? Nah, dijawab sama Tahir, ya, adhabu as-sa'ah as-sabi'ah. Saya pergi jam 7, ya, as-sa'ah as-sabi'ah, jam 7. Nah, terakhir ya, hal tadhhabu bisayyarah? Apakah kamu berangkat ke sekolah dengan memakai mobil? Ya, dijawab la, ya, adhabu bil hafilah. Tidak, saya pergi dengan bis. Baik, bisa dipahami sampai di situ? Dialognya bisa dipahami? Baik. Ada pertanyaan. Oke, monggo. Mana yang menunjukkan subjeknya kamu? Kamu. Ya. Mana yang menunjukkan subjek kamu? Bisa, kalau yang ini kami kira-kira ini kalau yang usolli ini berarti kan yang punya itu saya. Iya. Akrobu sama. Baik. Pertanyaan dari Pak Arif bahwasanya mana yang menunjukkan arti kamu? Ya, coba diperhatikan aja di situ. Ya, gampangannya dengan kata yang sama ya. Untuk kata yang sama, misalkan itu ada kata tastaiqidu dan astaiqidu. Kalau tastaiqidu itu artinya kamu bangun. Kalau astaiqidu itu artinya aku bangun. Ya, kira-kira yang membedakan yang mana itu? Huruf depannya ya. Ya, huruf depannya itu ta, yang di atas itu tastaiqidu, taknya ini menunjukkan tak mukhatab, jadi kamu. Ya, tak mukhatab kamu. Kalau astaiqidu, ya A-nya ini saya menunjukkan mutakallim yang bicara astaiqidu. Ya, ini pembahasan dalam shorof ya, pembentukan kata-kata seperti ini. Jadi bentuk katanya berubah dengan hurufnya, maka maknanya berubah. Ya. Tastaiqidu, kamu bangun. Astaiqidu, aku bangun. Ya. Sama dengan tusolli dan usolli. Bedanya di mana? Ya, tu dan u. Ya. Tusolli, kamu sholat. Usolli, aku sholat. Sama juga tanamu dan anamu. Ya. Tanamu, kamu tidur. Anamu, aku tidur. Terus taf'alu. Tanya bukan kamu, apa yang kamu lakukan? Maka dijawab dengan aqra'u. Aku membaca. Ya. Aku membaca. Ya, terus berikutnya ada kata tadhabu dan adhabu. Yang menunjukkan kamu mana? Tadhabu, kamu pergi. Adhabu, aku pergi. Jadi bedanya di situ. Jelaskan Pak ya, semua dialog ini kan ada kamu dan akunya. Jadi insya Allah mudah dibedakan. Ini dalam
kata fi'il mudhari ya, fi'il mudhari atau kata kerja untuk masa sekarang dan yang akan datang. Ya. Hah? Usolli, ya. Ya, bentukannya dari sana seperti itu. Ya. Yang punya bahasanya gitu maunya. Ya. Baik. Jelas di situ? Baik, kalau sudah jelas kita ikuti ya dialognya. Nah. متى تستيقظ؟ Mata tastaiqid. أستيقظ عند الفجر. Astaiqidu 'indal fajr. أين تصلي الفجر؟ Aina tusallil fajr? أصلي الفجر في المسجد. Usallil fajra fil masjid. هل تنام بعد الصلاة؟ Hal tanamu ba'da salah? لا، لا أنام بعد الصلاة. La anamu ba'da salah. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ Madza taf'alu ba'da salah? أقرأ القرآن. Aqra'ul Qur'an. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ Wa mata tadhhabu ilal madrasah? أذهب الساعة 7. Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah. هل تذهب بالسيارة؟ Hal tadhhabu bis-sayyarah? لا، أذهب بالحافلة. La adhhabu bil hafilah. Baik, cukup jelas ya? Nah, baik sekarang coba dipraktekkan untuk membacanya berdua, mungkin Pak Prima dengan Pak Arif dulu. Ya, gantian. Mata tastaiqidu. Astaiqidu indal fajr. Aina tusalli fajr. Usallil fajr fil masjid. Fil masjid. Fil masjid. Hal tanamu ba'da sholat? La la ana la ana mu ba'da sholat. Mada taf'alu ba'da sholat? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhabu ila madrasah? Adhabus sa'atas sabi'ah. Tadhabu bisayyarah? La adhabu bil hafilah. Baik, nah sekarang monggo Pak Arif dengan Pak Miko. Mata tastaiqidu? Astaiqidu indal fajr. Aina tusalli al-fajr? Fajro. Usolli fajr fil masjid. Hal Tanamu. ba'da sholati? La anamu ba'da sholat. Mada taf'alu ba'da sholati? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhhabu ilal madrasati? Azhabus sa'atas sabi'ah. Hal tadhhabu bis-sayyarah? La arhabu Adhabu. la Adhabu. azhabu bil hafilah. Baik, sekarang monggo Pak Miko dan Pak Prima.
Mata atas taikidu. Astaikidu. Astaikidu inda fajar. Aina tusoli fajr. Usolli fajri fil Fajro. Usolli fajro fil masjid. Hal tanamu ba'da sholat. Anai ba'da sholat. Mada taf'al ba'da sholat. Baman. Wa mata. Wa mata tadhabus. Nah, Tadhabus ilal ilal madrasah. madrasah. Tadhabu sa'a as-sabi'ah. Hal tadhabu bisayyarah. Bisayyarah. Hal tadhabu bisayyarah. La adhabu bil kafir. Baik, Masya Allah. Mafhum ya untuk makna katanya? Baik. Nah, Fadl. Ini baca yang matanya makanya bahasa ya. Enggak, mata manya pendek. Mata. Yang panjang yang belakang. Mata. Kalau mata artinya mati. Yang sudah beda. Ya, beda. Baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas ya? Baik, kalau jelas kita lanjut ke yang halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ada al-mufradat, ya, ada kata kosakata yang perlu kita perhatikan. Nah, di situ ada berapa 6 gambar ya dan 1 gambar jam gitu ya. Nah, kita dengarkan dan kita perintahnya undur wastami wa'id ya. Lihat, dengarkan dan ikuti. Coba kita dengarkan. الوحدة الرابعة. الحياة اليومية. الدرس 28. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. Langsung diikuti. ينام. Yanam. يستيقظ. Yastaiqid. يذهب. Yadhhab. الساعة 7. As-sa'atu as-sabi'ah. سيارة. Sayyarah. حافلة. Hafilah. مدرسة. Madrasah. Baik, Masya Allah. Nah, sekarang coba perhatikan dari pertanyaan Pak Arif tadi. Ya, tadi menanyakan tentang kamu dan akunya mana, kan gitu ya. Nah, kita dapatkan tadi ada kata tanamu, anamu. Nah, sekarang juga berarti di sini ada kata yanamu. Ya, beda kan? Tadi ada kata tastaikidu, kemudian astaikidu. Sekarang kita mendapatkan yastaikidu. Terus berikutnya ada kata tadi tadhabu, adhabu, dan yadhabu. Nah, apa bedanya ini? Ya, bedanya tadi kalau ta dan a-nya sudah ya, ta untuk kamu, 1 orang laki-laki ya. Dan kemudian untuk a-nya aku ya. Nah, ya-nya di sini, ya ini untuk dia 1 orang laki-laki. Ya, dia 1 orang laki-laki. Jadi kalau yanamu berarti maknanya di sini dia tidur. Dia seorang laki-laki sedang tidur. Yastaiqidu berarti dia seorang laki-laki sedang bangun. Yastaiqidu bangun. Yadhhabu dia ya seorang laki-laki sedang pergi. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga kapan di situ ada ta, a, dan ya gitu. Nanti ada sendiri bentuknya ya. Baik.
Terus as-sa'atus sabi'ah, jam 7 ya, jam 7. Kalau bentuk as-sabi'ah ini kan bentuk peringkat ya. Berarti ke-7 gitu kan. Dalam menyebutkan jam maka digunakan bilangan bertingkat untuk bahasa Arab. Jadi jam ke-7 ya. Jadi kalau satu berarti ya as-sa'atul wahidah gitu ya. As-sa'atul tsaniyah, as-sa'atul tsalitsah, as-sa'atul rabi'ah. Sudah kita pelajari kemarin kan bilangan bertingkat. Nah. Baik, berikutnya sayyarah, jelas ya? Sayyarah apa? Mobil. Hafilah bis. Madrasah sekolah. Nah, baik. Kita lanjutkan kepada berikutnya yaitu tadrib ya, tadrib. Latihannya. Latihannya adalah ajib anil as'ilah biikhtisarin. Ajib, jawablah. Ya, jawablah anil as'ilah ya tentang pertanyaan-pertanyaan ya biikhtisarin dengan singkat. Langsung aja jawabannya ya. Nah, langsung jawabannya. Ini disesuaikan dengan bacaan yang tadi kita baca. Nah. Baik. Nah, baik kita sekarang coba dijawab dari Pak Prima dulu ya. Nah. Man yastaiqidu indal fajr. Tohir ya. Ya. Terus berikutnya Aina yusallil fajr. Torik. Hah? Apa artinya? Artinya apa? Fil masjid. Fil masjid. Nah, baik. Berikutnya Al-janamu tahiru ba'da sholat. Aqra Quran. Enggak. Pertanyaan coba diartikan dulu pertanyaan, diartikan dulu. Ya namu tadi apa artinya ya namu? Dia tidur. La. Baik, berikutnya mau Pak Arif. Mada yaf'alu ba'da sholah? Apakah yang dia kerjakan setelah sholat? Nah. Baca Quran. Ya. Ya. Nah, yaqra'ul Quran. Jadi depannya diganti ya, yaqra'ul Quran. Baik, mau Pak Prima? Mata yadhabu ilal madrasah. As-sa'at as-sabi'ah. As-sa'at as-sabi'ah ya. Nah. Berikutnya Pak Arif? Kaifa yaqulu? Kaifa. Bagaimana dia bepergian? Ya. Yadhabu bil hafilah. Baik, Masya Allah. Yadhabu bil hafilah. Nah. Berikutnya Pak Miho? Mata tas itu anta. Mata, apa artinya mata?
Apa tadi mata? Ya, kapan? Nah, kapan? Kapan kamu baca? Astaiqidu indal fajr. Ya, artinya apa? Saya bangun waktu subuh. Baik. Tafadhal Pak Arif. Aina tusallil fajr? Di mana kamu sholat fajar? Yes. Jenengan sendiri. Aina tusalli fil masjid? Aina tusalli al-fajr, di mana kamu sholat subuh? Fil masjid. Ya. Usolli al-fajr fil masjid. Usolli al-fajri. Al-fajr. Al-fajr. Fil masjid. Nah, terakhir moga Pak Bima. Mada taf'alu ba'da sholatil fajr? Zikir. Nah, taib. Ini zikir sabah. Nah. Taib, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini. Adakah yang masih belum jelas? Untuk menggunakan kata a ya, dengan kata kerja fi'il mudhari dengan depan a, ta dan ya, bisa membedakan. Ya. Jadi a itu artinya saya ya. Jadi ketika ditanya mata tastaiqid, berarti kapan kamu bangun? Jawabannya a, astaiqid, saya bangun atau aku bangun. Ya, kalau menggunakan ya mata yastaiqidu, ya dijawab ya yastaiqidu. Ya, jadi kan dia menanyakan orang lain gitu. Nah, saya tambahin amal lagi. ya, dengan adanya astaiqi itu a itu sudah mencakup maknanya ana. Ditambahin pun tidak apa-apa. Kayak misalkan tadi kan ada pertanyaan nomor 7 itu. Mata tastaiqidu anta. Ya, anta ini sebagai takkid penekanan ya. Jadi kapan kamu bangun? Ya kamu bangun kapan? Ya. Kalau ditambah dengan ana, misalkan ana astaiqi itu, ya aku bangun. Itu fil atau indal fajr ketika waktu subuh. Ya. Baik. Cukup jelas? Baik, kalau jelas ya mungkin kita cukupkan dulu ya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita masuk lagi kepada percakapan yang baru insya Allah. Baik, alhamdulillah kalau sudah dirasa cukup untuk hari ini, ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini meskipun sedikit ya, kita berharap barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah cukup lama ya kita libur. Jadi mudah-mudahan dengan tambahan yang tidak terlalu banyak itu tidak menjadikan kita kemudian merasa kaget gitu ya, insyaallah. Baik, dan tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dan keberkahan dengan apa yang kita pelajari sehingga menjadikan manfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.